ini Mas sebenarnya mau lebih ke cerita Mas selama dirawat di sana gitu sih Mas. Wawancaranya gimana Mas? Nggak apa-apa kan kalau misalnya saya tanya-tanya gitu? Nggak apa-apa, nggak apa-apa. Itu awalnya gimana ya Mas bisa dirawat gitu? Jadi saya sebetulnya udah pernah di opname di rumah sakit, di satu rumah sakit swasta di Kuningan, Jakarta Selatan gitu. Waktu itu di opname selama 10 hari kan, karena waktu itu gejalanya yang parah pas di situ gitu. Jadi selama 10 hari itu saya diinfus gitu kan, di ruang isolasi juga gitu di rumah sakit itu, dikasih obat-obatan gitu. Nah selama 5 hari pertama itu langsung kondisi saya pelan-pelan membaik gitu ya, stabil. Walaupun obat-obatan yang dikasih tuh masih untuk meredakan gejala aja sih, karena memang kan belum ketahuan juga hasilnya kan. Nah di tanggal 31 Maret itu, which is saya masih di opname di situ, itu saya diambil swab. Jadi saya diambil swab waktu itu. Nah, tapi karena hasilnya lama keluar, sebetulnya dokternya nggak mau saya keluar karena belum dapat hasilnya gitu kan. Tapi hasilnya lama keluar gitu kan. Sementara itu rumah sakit swasta, tagihannya entahlah udah sampai berapa gitu kan. Mungkin dia juga mikir juga gitu kan. Dan apa namanya, lagi pula keadaan saya udah stabil akhirnya gitu. Jadi saya diperbolehin pulang itu di hari ke-10 Mas gitu. Di hari ke-10 saya ngerasain gejala-gejala tadi itu ya Mas ya? Apa setelah dirawat? Itu hari ke-10 setelah dirawat atau setelah ngalamin gejala itu ya Mas? Hari ke-10 dirawat. Oh iya. Kalau gejalanya sih sebetulnya saya udah ngalamin. Saya kan masuk rumah sakit itu tanggal 27 Maret ya. Saya pertama ngalamin gejala itu tanggal 14 Maret. Itu batuk-batuk gitu ya. 14 itu hari Sabtu. Kemudian tanggal 15 makin batuk, batuknya tuh makin heboh gitu ya. Tanggal 16-nya hari Senin itu saya inget, karena pertama WFH gitu ya, jadi saya bisa ke dokter, tapi itu ke poli, waktu itu ke poli, berobat di situ sama internis, dikasih obat-obatan antibiotik apa segala macem. Tapi ternyata saya udah coba selama 4 hari nggak membaik juga. Nah di tanggal 16 itu pertama kali saya mengalami demam gitu. Jadi demamnya itu pas lagi nunggu berobat, nunggu dokter di depan ruang dokter, tuh tiba-tiba saya pegang leher saya kok tiba-tiba demam gitu. Jadi waktu itu langsung dikasih obat-obatan demam juga gitu kan, paracetamol apa segala macam. Nah saya minum obatnya selama 5 hari, demamnya turun gitu, dan itulah sampai sekarang udah nggak ada demam lagi. Itu terakhir saya demam waktu itu. Nah setelah itu nggak lama, saya di hari ke-6 saya ke dokter yang sama lagi, internis, karena batuk-batuknya masih ada dan ditambah ada rasa mual, terus lidah saya pahit, nggak nafsu makan, semua makanan rasanya berubah gitu. Nah kemudian dari situ sama dia dikasih obat lagi gitu kan, tapi baru 2 hari saya kan saya bisa WA sama dokter ya, saya bilang, dok kok rasanya batuk saya makin parah, tapi ini datangnya kayaknya batuknya tuh dari dalam dok gitu, saya bilang. Karena saya ngerasain, kita bisa ngerasain mas gitu. Saya pernah beberapa kali sama dokter yang sama juga batuk juga, tapi batuknya tuh kalau nggak karena amandel atau radang tenggorokan, nah itu rasanya tuh beda. Kalau radang tenggorokan amandel gitu kan ya emang jelas-jelas cuma di tenggorokan gitu kan. Ini tuh kayak rasa gatalnya tuh kayak di dalam lagi gitu. Gitu. Nah ya udah dari situ dokternya langsung ngerujuk saya ke dokter paru di situ. Dia bilang coba kamu ke dokter paru deh. Ya sudah, tanggal 20 Maret saya ke dokter paru. Itu ada tanggal 23 Mas pas saat itu. Kenapa? Udah mulai ada khawatir terjangkit COVID gitu apa enggak Mas saat itu tuh?
kepikiran, sempat kepikiran. Oh iya. Pastinya kepikiran gitu. Tapi ya karena saya tahu kalau ke RS rujukan itu agak sulit ya. Waktu itu kan kabarnya begitu ya kan. Jadi saya pikir ya udah saya ke rumah sakit yang lain aja dulu gitu kan. Dan ya syukurnya saya dirujuk ke dokter paru kan. Kemudian dokter parunya langsung observasi, dia foto toraks gitu kan, dan itu pertama kali saya tahu bahwa di paru-paru saya ada infiltrat, ada flek gitu ya, kotor lah gitu istilah mereka, paru-parunya kotor gitu, ada pertanda ada entah bakteri atau virus, bisa keduanya, gitu. Nah itu berarti saya udah masuk pneumonia sebetulnya. Gitu. Nah, tapi dari dokter paru belum bisa apa-apa karena dia belum ada hasil saya kan positif apa gimana gitu. Nah, itu tanggal 23, tanggal 27 saya terpaksa balik lagi ke dia karena saya semakin lemes gitu ya. Jadi waktu itu di rumah sakit mau tanda tangan dokumen aja gemeteran. Megang pulpen itu gemeteran, tanda tangan saya kacau, kata susternya ya udah nggak apa-apa Pak gitu, tanda tangan saya kacau gitu. Jadi dari situ langsung dokternya ngeliat keadaan saya, dia bilang kamu diopname ya. Dia sempat mikir sih karena diopname takut menularkan juga gitu apa gimana gitu kan, dia khawatir gitu. Tapi akhirnya ya dia bisa berbaik hati bolehin saya opname di situ. Saya di ruang isolasi waktu itu. Jadi di ruang bertekanan negatif itu nggak boleh dikunjungi sama siapapun ya. Semua juga berpakaian APD gitu ya. Nah, ya udah itu tadi yang berlangsung selama 10 hari itu seperti itu tadi. Berarti nah, kita nggak ke Wisma Atlet tuh Mas. Kenapa? Masuk ke Wisma Atlet itu tanggal berapa ya berarti Mas? Saya baru hari Jumat, baru 3 hari di sini. 3 hari. Iya, Jumat malam sih. Kenapa? Iya, terus gimana Mas? Tadi? Iya, baru 3 hari, masuk hari Jumat malam gitu kan. Jadi selama itu kan, selama sudah keluar dari opname itu saya diminta sama dokter untuk isolasi mandiri sembari menunggu hasil swab ya, karena saya di swab di rumah sakit itu juga gitu. Cuman hasilnya kan lama ya. Nah, hasil swabnya itu baru keluar tanggal 15 April. Pertama diambil 31 Maret, jadi 15 hari baru keluar hasil swabnya. Saya baru terima gitu dan hasilnya positif gitu kan. Nah, dari situ sih saya ngerasa kalau apa ya, perlu tindak lanjut nih gitu kan. Karena kan yang kemarin kan saya statusnya kan perawatannya belum tahu kalau saya positif gitu kan, jadi ya pengobatannya pun belum standar pasien COVID gitu kan. Makanya saya tanya saya tanya ke dokter paru saya, dia tetap nganjurin saya isolasi mandiri gitu kan. Sementara pada hari itu di dada kiri saya kok tiba-tiba ada kayak nyeri gitu Mas gitu. Kayak ada rasa nggak nyaman gitu kan. Saya nggak tahu itu apa gitu kan, apakah jantung atau gimana. Jadi waktu itu gejalanya udah tinggal batuk sekali-sekali sama yang nyeri di dada kiri gitu kan. Ya udah, kemudian saya tanya ke dokter paru saya, dia tetap nganjurin saya isolasi mandiri di rumah. Saya bukan nggak percaya sama dia, tapi saya kayak hati kecil saya tuh ngomong saya harus dapat jawaban dari pihak lain gitu, dari terutama ya mereka yang memang ditunjuk untuk menangani COVID gitu kan. Gitu ya. Sudah, akhirnya 3 hari setelah saya terima hasil, saya datang ke RSPAD dulu, sebetulnya RSPAD Gatot Subroto gitu. Nah, cuman di situ saya kayak dilempar-lempar ya, tapi itu nggak usah dimasukin ya Mas ya. Jadi saya kayak dilempar-lempar gitu dari depan ke belakang gitu ya. Belakangnya tuh gedung belakang banget kan, RSPAD luas ya. Dari belakang dilempar lagi ke IGD, which is itu paling depan gitu. Nah, tapi di IGD itu ada yang ngasih tahu saya, Mas, ke Wisma Atlet aja gitu. Karena mungkin mereka kayak apa ya, kayak
apa ya, kayak biasanya kan orang kan masuk belum tahu status ya. Kalau ini saya datang Udah tahu duluan. terus positif gitu kan. Kayak terus dia bengong, oke mas positif gitu kayak. Saya Khawatir. nggak ngerti ya apakah udah ada penata laksana untuk seperti itu, karena memang kasus saya agak unik gitu. Saya tahu status setelah saya keluar dari perawatan gitu kan. Memang kan nggak boleh keluar sebelum tahu status ya, tapi gimana, saya kan dirawat di rumah sakit swasta gitu loh ya kan. Jadi ya itulah, saya udah di luar dan keadaan saya lagi positif gitu kan. Jadi mungkin mereka bingung juga, terus mas tahu dari mana? Ya saya ceritain kronologisnya, tapi ya mereka kayak kebingungan gitu. Akhirnya ada yang nyaranin untuk ke Wisma Atlet gitu. Nah sampai di Wisma Atlet, saya jalan sendirian waktu itu ke Wisma Atlet gitu ya. Jemput ambulan tuh mas? Enggak. Terus? Enggak. Karena saya emang nggak hubungin Wisma Atlet, itu kan berarti kan harus hubungin Wisma Atletnya kan. Dan kalau pakai ambulan kayaknya dia apa ya, dia yang emang punya gejala parah kali ya mas ya. Atau saya nggak ngerti juga gimana penata laksanaannya gitu ya. Berhubungan saya juga lagi di luar kan, di RSPAD gitu. Ya udah saya datang aja ke sini gitu kan, naik taksi online gitu. Pas itu juga saya minta taksi online-nya berhenti di ujung pos gitu ya, nggak usah masuk ke dalam karena saya khawatir juga sama dia. Terus saya juga minta supir supir taksi online-nya setelah saya keluar tolong disemprot gitu. Tapi supir udah gitu. Nggak tahu. Nggak tahu. Nggak tahu. Oh iya. Nggak ada choice gitu. Cuman abis itu saya lihat dia di mobil punya semprotan alkohol kan, dan dia juga punya pakai masker juga. Saya dan dia pakai masker, jadi saya pikir harusnya aman gitu ya. Jadi setelah dari situ saya minta semprotin. Kemudian saya bilang waktu itu mau ngedrop barang buat pasien. Gitu. Iya. Ya udah, saya nyampe di pos depan gitu ya. Dihadang sama tentara gitu ya kan, ada tentara tuh. Ditanya-tanyain gitu ya. Ya saya bilang aja saya mau berobat. Tuh. Dia bilang udah ada janji apa belum? Ya udah, akhirnya dipersilakan masuk gitu ya. Masa bawa motor enggak, bawa mobil enggak loh. Berarti naik apa jalan, saya bilang gitu. Ya udah, saya jalan tuh mas dari pos depan, kan lumayan ya mas, dari pos depan tuh ada sekitar 200 sampai 300 meter gitu. Jalan aja tuh, jalan sampai dalam. Itu saya udah berbekal ini ya, maksudnya saya emang udah siap-siap gitu untuk buat nginep ya. Buat nginep gitu, semua dokumen juga udah saya bawa gitu kan. Ya saya sih nggak tahu ya, cuman siap-siap aja gitu kan. Ya mudah-mudahan aja memang, tadinya tuh saya pikir mudah-mudahan aja memang dokternya setelah saya ketemu dia memang setuju dengan dokter paru saya gitu ya, emang harus isolasi mandiri gitu. Pas nyampe sini saya ketemu dokter ngelihat semua hasil, dia malah nyuruh saya karantina. Ini masih harus dikarantina, dia bilang gitu, karena dia bilang masih bergejala. Ya kan, saya masih ada batuk-batuk dan ditambah ada rasa nyeri di dada kiri gitu kan. Ya sudah, akhirnya saya di karantina gitu kan. Ya puji Tuhan ya mas ya, nggak seribet yang orang-orang bilang gitu. Tapi ya karena mungkin memang saya sudah punya historinya, ya kan, sudah punya dokumen-dokumen pemeriksaan gitu kan, memang mengindikasikan saya memang positif lagi, dan udah ada hasilnya juga kan positif gitu loh. Jadi ya yang di sini langsung menerima gitu. Itu sih makanya saya mudahlah masuk ke sini gitu, dipermudah. Terus mas yang waktu awal-awal kena ada gejala itu, sebelumnya emang aktivitasnya masih seperti biasa kerja gitu? Iya, sebetulnya itu kan tanggal 14 saya bergejala ya. Kalau yang saya baca kan, sebelum bergejala kita biasanya terpaparnya 7-14 hari kan sebelum bergejala. Gitu. Jadi selama itu sih saya cuman dari kantor ke kosan aja.
Oh gitu. Oh, gitu, tinggal kantor, kosan. kosan. Saya ngekos gitu sendiri memang. Oh. Gitu, memang udah sejak ada perintah apa berita-berita tentang ini memang udah nggak berani pulang ke rumah gitu loh kan. Hmm. Rumah saya kan di kota gitu, Kalau nggak boleh tahu berani pulang kerjanya ke bidang rumah. apa, Mas? Saya di bidang asuransi. Oh, dengan asuransi. Iya. Itu Tuh, keluarga jadi gimana, Mas? Tahu Mas positif udah dikabari, Mas? udah dikabarin. Sebelumnya kita memang udah curiga sih, memang saya juga curiga, ibu saya juga curiga, tapi kita gembes gitu loh gimana sih cara apa namanya supaya tahu status. Ternyata pas saya di opname itu malah saya di swab gitu ya. Saya pikir ya udah syukurlah gitu, berarti kan udah nggak usah repot lagi nyari gimana caranya untuk tes gitu kan. Cuman ya itu hasil tesnya keluar 15 hari baru dikasih tahu. Saya sampai mikir apa jangan-jangan gue udah negatif ya. Gitu. Nah ya itu sebelumnya saya cuman kantor kosan paling kayak ke mall gitu ya. Dan itu juga belum pakai masker karena kan itu kan masih belum heboh ya waktu itu ya Mas ya. Gitu. Jadi ya apa ya? Ya kalau ditanya secara spesifik sih nggak paham sulit juga gitu. Bingung juga gitu mau bilang di mana gitu kan, karena saya juga mondar mandir juga ke mall juga, habis dari kantor ke mall gitu kan, jalan-jalan itu apa ke toko-toko gitu kan. Terus tindakan ada tindakan sama lingkungan sekitar Mas nggak begitu Mas dinyatakan positif itu, misal ada diamanin kah atau gimana gitu dari pemerintah? Enggak sih. Jadi, saya cuma dikasih tahu aja hasilnya. Lingkungan nggak tahu. Saya sih sebetulnya ketika saya keluar dari apa namanya rumah sakit itu kan yang opname, itu kan saya balik ke kosan kan, itu setelah 10 hari gitu ditinggal. Nah, hari pertama saya dengar beberapa orang tuh batuk-batuk gitu. Waduh. Terus sampai dengan saya mau berangkat ke Wisma Atlet ini, yang batuk semakin banyak, itu udah kayak lagi konser batuk. Jadi apa namanya, di seberang kosan pun juga ada yang batuk juga, rumah yang di seberang kosan saya gitu. Jadi waduh, saya pikir, tapi saya bingung, saya nggak bisa expose gitu karena saya khawatir ya diusir apa gimana, kita nggak tahu ya Mas ya gitu. Cuman kemarin ini sih saya sempat ngisi data karena diminta sama Kemenkes kan, saya dikasih gitu form Google Form gitu untuk diisi data-datanya ya, saya kasih gitu di mana tempat saya tinggal gitu. Belum. Jadi ya tapi Mas, teman-teman gimana belum. Lingkungan belum tahu gitu. Saya pikir lingkungan saya itu sudah harus di apa namanya? Sterilin gitu. Iya sudah harus diambil tindakan lah gitu. Karena mereka semua udah pada batuk-batuk. Daerah Setiabudi. Oh iya sih, emang kalau di catatan punya Pemprov sih emang itu salah satu yang tinggi sih Mas, Setiabudi tuh. Iya karena apa ya, itu daerah kosan memang ya Mas ya gitu. Semua orang datang dan pergi, itu kan Setiabudi hutan kosan lah saya bilang. Semua orang datang dan pergi dari dengan daerah asal mereka pergi nggak tahu dari mana, dan kan kayak kosan itu kan ada pintu depan ya Mas ya, kayak semua orang pegang-pegang itu pintu gitu kan gitu. Jadi ya emang resiko penularannya tinggi, memang nggak heran gitu. Kecuali kayak kalau tinggal di apartemen gitu kan lebih apa sendiri gitu ya, personalized gitu ya. Kalau di kosan kan semua orang lewat di situ Mas, pegang-pegang pintunya gitu. Setelah pulang dari rumah sakit sih saya kalau pegang pintu kosan depan itu selalu pakai tisu gitu. Itu sih. Kemudian ya juga sih ya Mas ya jadinya. Khawatir banget gitu. Saya kasihan sama mereka gitu loh. Maksudnya ya mungkin dalam hati saya
agak lebih beruntung dari mereka gitu ya. Saya bisa jalanin pemeriksaan gitu. Terus saya sekarang juga bisa di Wisma Atlet gitu kan, dengan fasilitas yang saya bisa bilang udah bagus gitu ya, nyaman gitu ya. Cuman gimana dengan mereka gitu loh. Saya dengar pembantu kosan saya juga batuk-batuk juga gitu. Kepikiran sih gitu. Itu aja gitu. Karena mereka kasihan kalau nggak dapet perawatan dengan cepat kan bisa berbahaya kan gitu. Iya. Ya kemarin sih udah ada dari Kemenkes gitu kan, formulir saya isi aja gitu. Ya mudah-mudahan ada tindakan gitu kan. Kalau Gitu sih. di rumah sakitnya sendiri gimana tuh Mas? Aktivitasnya sehari-hari gitu. Di Wisma Atlet sini maksudnya. Wisma Atletnya maksudnya. Oke, di sini sih so far sih good ya Mas ya, kan saya di satu unit itu isinya 2 kamar kan. Satu kamar gede, satu kamar single gitu ya. Nah, ada satu ruang depan juga, kemudian satu kamar mandi, kemudian ada unit outdoor juga untuk cuci piring dan jemur baju gitu ya. Jadi lengkap lah kalau bisa dibilang di sini. Di kamar juga ada AC juga satu gitu ya. Dan per kamar itu cuman diisi 1 orang. Kecuali kalau misalkan keluarga, di sini ada 1 keluarga Mas, kena semua. Waduh. Sampai anak-anaknya beneran. Gitu. Jadi kalau kita lagi kayak tadi tuh senam gitu kan, kita senam aja pagi tuh gitu. Dia bawa sama anak-anaknya juga, anaknya pakai masker gitu. Dan di sini kita tetap harus pakai masker gitu, walaupun semuanya positif gitu ya. Tetap harus pakai masker. Aktivitas masih boleh keliling-keliling gitu Mas, keliling gedung di dalam gitu. Boleh, cuman hanya di lantainya aja gitu. Karena kayak kita ngambil makan itu kan disediakan makan pagi, siang, malam ya, sama snack juga gitu. Ini tadi saya dapat snack jam 10 gitu ya. Nah, itu ngambil boxnya itu di depan ruang susternya, perawatnya. Oh, ambil sendiri gitu. Jadi di sini semua mandiri gitu, karena ya mereka mungkin tenaganya terbatas juga ya. Per lantai hanya ada 2 suster, 2 perawat gitu ya. Gimana Mas kalau pakaian tuh? Pakaian nyuci sendiri. Oh gitu, semua tapi alat-alatnya udah disediain gitu. Sapu, alat pel aja sih, yang lain sih bawa sendiri. Jadi saya emang dari rumah udah bawa deterjen cair, bawa sabun cuci piring sama sabutnya gitu, udah siap lah gitu. Terus bawa snack juga, bawa cukuran juga. Ya berhubung saya juga udah pernah di opname belum lama kan, jadi langsung tahu apa yang kurang waktu itu saya bawa gitu kan. Ini kan 14 hari ya, waktu itu saya 10 hari, 14 hari gimana, berarti kan harus lebih siap lagi gitu kan. Ya udah, saya bawa panci listrik, saya bawa kipas portable juga nih. Dilarang tuh Mas kayak gitu-gitu? Enggak. Yang dilarang emang ada nggak Mas yang dilarang di situ tuh? Ya paling sih di sini cuma dilarang keluar aja Mas. Sama tamu gitu ya? Iya, kita nggak boleh bersentuhan, ada kontak fisik dengan orang yang di luar. Gitu. Jadi di sini juga kalau mau pesan-pesan order online juga bisa juga. Nah, Gojeknya itu biasanya abang online-nya tuh, abang ojolnya cuman boleh sampai depan lobi. Nanti depan lobi itu ada kayak troli makanan gitu yang tinggi gitu kan. Nanti suruh taruh situ. Nanti kalau udah lumayan beberapa, petugasnya ber-APD ambil bungkusannya, terus nanti dia jejerin di lobi gitu, dibaris-barisin sesuai dengan lantainya kayaknya ya gitu. Dan nanti perawat dari masing-masing lantai akan turun ke bawah gitu untuk ambil barang-barang itu gitu. Jadi memang di sini nggak ada kontak langsung dengan orang lain gitu Mas. Orderan jadi susah gitu. Dong Mas dapatnya, gara-gara dari rumah sakit. Orderan gampang sih. Oh, masih pada mau ya? Kirain dia susah gitu. Iya, makanya saya juga bingung. Mungkin karena mereka butuh duit juga kali ya. Saya bingung juga gitu. Kan dan gue udah nggak diangkut nih. Iya. Enggak kok, saya perhatiin masih banyak gitu. Karena kebetulan kamar saya juga ngadep langsung ke
pos yang depan itu, jadi saya matiin gitu kan, semua bisa dipantau dari sini gitu. Jadi ya memang nggak ada yang takut kali ya gitu. Dan mereka juga kayaknya ojek yang di sini kan, ojol-ojol yang di sini udah biasa gitu. Jadi mereka tuh kemarin saya minta untuk bungkusnya ditulisin nama saya sama nomor kamar saya gitu kan, dia udah langsung oh iya udah tahu kok Pak gitu, kayak udah kebiasa aja gitu. Ya udah Mas, makasih Iya. Mas ya, nanti saya kabari lagi Iya Mas. sama. Nanti kalau udah tayang boleh minta linknya ya Mas Damar. Oh ya, siap-siap. Moga-moga cepat Oke. sembuh ya Mas. Amin, makasih Mas. Siang Mas. Yo.